Tewasnya seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten lantaran dibunuh mantan kekasihnya menghebohkan mendapat publik. bisikan gaib, Pelaku seorang nekat suami di menghabisi Ciamis, nyawa Jawa korban Barat lantaran tega sakit hati memutilasi diputuskan. istrinya. Pelaku pembunuhan wanita berinisial RN yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper telah ditangkap. Tak hanya membunuh pelaku, juga sempat menyetubuhi korban. Femisida adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh Diana Russell untuk mendefinisikan pembunuhan terhadap perempuan yang bermotif misoginis atau kebencian terhadap perempuan oleh seorang laki-laki. Kasus ini telah menjadi pusat perhatian dunia karena setiap tahunnya terus saja mengalami peningkatan seiring dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada video kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang Al-Quran. Yuk kita telusuri bersama. Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus femisida di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sejak Juni 2021 hingga Juni 2022, tercatat 84 kasus femisida dan meningkat secara signifikan di tahun 2023 dengan tercatat 159 kasus. Kasus-kasus ini dilakukan dengan berbagai motif, mulai dari kecemburuan, ketersinggungan maskulinitas, hingga penolakan terhadap pemutusan suatu hubungan. Sebagai bentuk kekerasan yang paling ekstrim, femisida dilakukan dengan tindakan agresi dan sadis, seperti penyembelihan, mutilasi, pembakaran, pemerkosaan sebelum atau sesudah korban meninggal, pengrusakan wajah hingga organ seksual, bahkan tak jarang juga dilakukan penelanjangan. Salah satu prinsip dasar Al-Quran adalah penghormatan terhadap kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapapun yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ini menekankan betapa tingginya nilai kehidupan manusia dan mengutuk pembunuhan tanpa alasan yang sah. Dalam konteks femisida, ayat ini dapat dipahami sebagai larangan keras terhadap pembunuhan perempuan yang didasarkan pada gender. Al-Quran menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara di mata Allah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yakni Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, yakni Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Pada ayat ini Allah menekankan bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari satu jiwa yang sama, yang menegaskan kesetaraan fundamental mereka. Oleh karena itu, tindakan femisida bertentangan dengan ajaran Islam yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Quran juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan. Dalam An-Nisa ayat 19 Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat ini mengajarkan perlakuan baik dan adil terhadap perempuan, serta melarang penyiksaan dan pemaksaan terhadap mereka. Dalam konteks spiritual, ini menunjukkan bahwa Islam mendorong perlindungan terhadap perempuan sebagai bagian integral dari iman dan takwa. Yang perlu kita sadari bahwa femisida ini adalah salah satu bentuk pelanggaran paling serius terhadap kemanusiaan dan juga keadilan. Melalui lensa Al-Quran, kita bisa melihat bahwa Islam ternyata mengutuk segala bentuk kekerasan, termasuk yang namanya femisida. Dan Islam juga mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, kesetaraan gender, dan juga perlindungan terhadap perempuan. Dengan menerapkan dan memahami prinsip-prinsip Al-Quran ini, artinya kita bisa bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan bebas dari yang namanya kekerasan berbasis gender. Mari kita sama-sama menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan bahagia, terutama bagi perempuan yang rentan terhadap kekerasan. Saya Lilistiani, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, insya Allah.